12 Mei 1998. Tragedi Trisakti mengenang Elang Mulia Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. 4 syuhada berangkat pada suatu malam. Gerimis air mata tertahan di hari keesokan. Telinga kami lekatkan ke tanah kuburan dan simaklah itu sedang. Mereka anak muda pengembara tiada sendiri mengukir reformasi karena jamu reformasi. Dengarkan sahabat dari langkah sahabat-sahabat beribu menderu-deru. Kartu mahasiswa telah disimpan dan tas yang turun dari kamu. Mestinya kalian jadi insinyur dan ekonom abad 21. Tapi malaikat telah mencatat indeks prestasi kalian tertinggi di Trisakti, bahkan di seluruh negeri. Karena kalian mengukir alfabet pertama dari gelombang ini dengan darah arteri sendiri. Merah putih yang setengah tiang ini merunduk di bawah garam matahari, tak mampu mengibarkan diri karena angin lama bersembunyi. Tapi peluru logam telah kami patahkan dalam doa bersama, dan kalian pahlawan bersih dari dendam. Karena jalan masih jauh dan kita perlukan peta dari Tuhan. Merdeka! 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 Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Masih semangat ya? Nah, sekarang kita akan mereview kembali video sejarah tentang tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Hari ini punya sejarah. Pada 12 Mei 1998 diperingati sebagai hari lahirnya reformasi bagi bangsa Indonesia, di mana di hari tersebut terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi menurut Soeharto lengser dari jabatan kepresidenan. Penembakan tersebut menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta dan puluhan lainnya luka-luka. Dilansir dari laman Humas Trisakti, terdapat keempat mahasiswa yang tewas dalam tragedi Trisakti tersebut, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, dan Hendriawansi. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam yang bersarang di kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa yang disebut juga dengan tragedi Trisakti ini secara detail dan akurat ditulis oleh jurnalis sekaligus penulis sastra Anggi Dwi Widawati dalam buku Langit Merah Jakarta. Dilatar belakangi jatuhnya kondisi ekonomi Indonesia akibat krisis moneter tahun 1998. Mahasiswa dari berbagai universitas termasuk mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi skala besar ke Gedung Nusantara. Tepat pukul 10.30 hingga 12.25, sekitar 6.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas, serta karyawan Universitas Trisakti melakukan mimbar bebas
di pelataran parkir depan gedung Syarif Tabeb. Aksi mimbar bebas ini diawali dengan acara penurunan bendera setengah tiang dengan iringan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa ini. Dan saat itu, aksi orasi di mimbar bebas, tanda keprihatinan terhadap bangsa ini, dilakukan oleh para pembicara dari dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Aksi tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, pada pukul 12.15 sampai 12.30, beberapa anggota aparat keamanan datang tepat di atas mimbar yang kebetulan berada di jalan layang tersebut. Massa mulai memanas dan menurut aparat, massa diizinkan melakukan long march atau turun ke jalan dengan tujuan agar mereka dapat menyampaikan aspirasi ke anggota DPR maupun MPR. Massa kemudian menuju ke pintu gerbang ke arah Jenderal S. Parman. Baik, selanjutnya, tim negosiasi kembali kepada massa pada pukul 13.20 dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemudian adatnya terjadi kemacetan lalu lintas. Setelah itu, massa kemudian memutuskan untuk melakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan pada pukul 13.30 sampai 14.00. Situasi terpantau aman atau kondusif, tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Bahkan mahasiswa sempat membagikan bunga kepada bagian aparat. Negosiasi terus dilakukan dengan Dandim dan Kapolres hingga pukul 16.45 untuk mencari solusi agar massa dapat menyampaikan aspirasi ke MPR maupun DPR. Hujan sempat turun namun tak membuat massa bergeming. Mimbar bebas masih terus berlangsung diiringi yel-yel dan nyanyian. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan. Demikian pula aparat pada pukul 17.00 tiba-tiba seorang oknum bernama Masyhud yang mengaku sebagai alumni Trisakti yang sebenarnya tidak tamat memeriahkan dan menggunakan kata-kata kasar yang kotor ke arah massa. Petugas Satgas, Ketua SMUT, Kepala Kamtibus Trisakti berusaha menahan massa dan meminta massa untuk mundur. Artinya, massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian, Kepala Kamtibus kembali mengadakan negosiasi dengan Dandim secara Kapolres kedua belah pihak itu mundur. Nah, berikutnya, di tengah-tengah massa yang panik tersebut, aparat melakukan penembakan membabi buta, melempar gas air mata di hampir setiap sisi jalan, bahkan melakukan pemukulan terhadap perhitungan dan papor, juga penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Lalu datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi bertuliskan URC mengejar mahasiswa hingga ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa. Nah, lalu aparat di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang tersebut dan membuat formasi siap menembak dua baris, yaitu jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Kemudian pukul 20.00 4 orang mahasiswa Trisakti dipastikan tewas tertembak peluru tajam dan 1 orang kritis. Aparat membantah telah menggunakan peluru tajam, namun hasil autopsi membuktikan sebaliknya. Diduga peluru tajam tersebut berasal dari tembakan peringatan yang ditembakkan ke tanah dan memantul mengenai tubuh korban. Demikian itu review dari video ini. Di sini negeri
Tanahnya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta